Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Andrea Rusidi dengan NIM Q00231109 dari kelompok A10. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi untuk bagian ketiga. Seperti yang kita ketahui, mata itu sendiri memiliki beberapa otot yang melekatinya. Nah, yang disebut muskulus ekstraokuler. Nah, di sini ada beberapa otot yang akan saya terapkan di sini. Ini mulai dari warna kuning, yaitu superior obligus atau obligus superior. Nah, dia itu nanti akan menjadi tendon penyilang. Ini menjadi tendon yang melekat. Lalu ini ada levator palpebra superior, musculus levator palpebra yang superior. Lalu ada musculus rectus superior. Lalu di bagian lateral ada musculus lateralis rectus lateralis. Lalu di bagian bawah ini ada musculus rectus inferior. Lalu di bagian bawah juga ada musculus yang oblikus, yang miring, namanya musculus oblikus inferior. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian atas, dari view yang superior, nah ini kan musculus oblikus yang superior ini kan dia akan melekat di sini, di proklea. Lalu tendonnya menempel di bola mata. Ini yang tadi lateralis, ini yang rectus lateralis, ini yang rectus medial, gitu. Ini yang rectus superior di bawah. Ini rectus superior. Oke, mungkin ini akan belajar tentang gerakan-gerakannya. Ini kan, ini glabella, ini hidung, ini kedua mata. Ini bagian lateral medial. Ketika ke medial berarti dia adduksi. Ketika ke lateral dia abduksi. Ketika ke superior dia elevasi, ke inferior dia depresi. Jadi ini tadi kan ada oblikus inferior. Oblikus inferior tadi akan mengabduksi sekaligus mengelevasi. Jadi ke arah lateral atas, lateral superior. Ini lateral superior. Lalu untuk rectus superior, dia akan mengelevasi sekaligus mengadduksi ke medial superior. Lalu untuk musculus medial, rectus medial, dia tentunya akan mengadduksi ke tengah, ke medial, adduksi. Lalu untuk musculus yang rectus lateralis, dia akan mengabduksi atau miringkan ke lateral. Lalu untuk musculus obligus yang superior, dia itu akan mendepresi. Jadi kalau yang obligus, dia itu malah kebalikannya. Ketika oblikusnya superior, dia depresi. Ketika oblikusnya inferior, dia elevasi. Sama, dia akan mengabduksi sekaligus mendepresi yang oblikus superior. Lalu ini ada rectus inferior, dia akan mengabduksi sekaligus mendepresi. Oke, ini sama. Kalau kita lanjut ke saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, saraf simpatis dan parasimpatis ini ada memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kita lihat dari strukturnya. Nah, saraf simpatis parasimpatis ini termasuk dari sistem saraf otonom. Jadi yang tidak bisa kita kendalikan secara sadar. Itu berbeda dengan sistem saraf somatik yang bisa kita kendalikan secara sadar. Nah, sistem saraf otonom ini perbedaan yang paling mencolok dari sistem saraf somatik itu dia memiliki ganglion. Ini ganglion.
Nah, ini akan menjadi perbedaan dari sistem saraf somatik. Lalu untuk yang di sistem saraf parasimpatis, itu ada perbedaannya. Nah, keahliannya itu dua-duanya itu eh, bersifat adregenik, yaitu menggunakan bersifat ini eh, kolergenik, kolernetik, jadi mengeluarkan asetilkolin. Sementara untuk yang sistem saraf simpatis itu menggunakan adrenergik, yang mengeluarkan norepinefrin. Jadi kan ACH dari sistem saraf pusat, neurotransmitternya ACH, ganglion, yang parasimpatis, nanti ke efektor juga ACH, asetilkolin. Tapi sistem saraf yang simpatis itu akan menjadi ada yang menjadi norepinefrin. Jadi epinefrin, epinefrin, dopamin, dan juga peptida. Oke, lalu kita akan lihat susunannya di medula spinalis. Nah, disebut para karena dia itu di pinggir-pinggir. Parasimpatis itu ada di segmen segmen ini, cervicalis ketiga. Enggak, bukan segmen ini. Ini saraf kranialis ketiga, ke 7, 9, dan 10. Ini parasimpatis. Ini ada ganglion ciliare, ada ganglion ligobalatinum, ada ganglion subaxilla, ada tikum, lalu ini nervus vagus paling luas, bersyarafid jantung, paru, lambung, usus, kolon. Oh, nanti juga ada di segmen sakralis kedua, tiga, dan keempat. Itu juga untuk GIT dan juga organ hmm, organ reproduksi, kolon, kandung kemih, dan organ seks. Lalu untuk yang simpatis, untuk simpatis itu sendiri itu ada dari toraka 1, toraka 2, hingga ke toraka 12, lembar 1 hingga ke lembar ketiga. Ini fungsinya ini beberapa ganglionnya, mesenterikum. Lalu ini kan ada kayak hmm, ada yang tidak, bukan simpatis atau parasimpatis. Nah, bukan parasimpatis atau parasimpatis berarti dia sistem saraf otonom. Jadi dia membentuk plexus-plexus. Ada plexus brachialis. Nanti di sini ada plexus brachialis. Ini ada plexus sakral. Itu yang untuk kebanyakan untuk menggerakkan otot skelet di apa itu ekstremitas. Yang untuk ini yang tidak kelihatan ya tulisannya. Entah untuk saraf simpatis itu konsepnya fight or flight. Jadi dia itu ya lawan atau kita pak kabur. Kalau untuk parasimpatis, konsepnya itu rest and digest. Dia yang beristirahat dan juga sekaligus mencerna. Tuh. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Ketika parasimpatis, misalnya uh, ketika ini simpatis dulu ya. Simpatis dia menimbulkan midriasis. Sementara parasimpatis bukan meiosis. Lalu jantung ketika simpatis mengalami peningkatan kontraktilitas, mengalami frekuensi denyut, meningkatkan konduksi. Sementara ketika parasimpatis kan rest, beristirahat. Berarti semuanya tadi kontraktilitas, frekuensi, konduksi, dia itu menurun. Dan untuk saraf simpatis biasanya itu konstriksi, vasokonstriksi. Sementara untuk parasimpatis, vasodilatasi. Untuk tadi, ketika simpatis, justru perbedaannya di GIT.
di lambung dan usus menurun. Uh, Motilitas dan tonusnya itu menurun ketika simpatis. Sementara ketika uh, dirangsang dengan parasimpatis, motilitas dan tonusnya itu meningkat. Seperti itu. Ini bisa mungkin bisa masih banyak. Terus saya akan melanjutkan untuk modalitas nervus cranialis. Nah, seperti yang kita ketahui, modalitas itu seperti komponen-komponen. Apakah dia itu general atau dia spesial, apakah dia itu menginervasi visceral atau sistem somatik, apakah dia itu sebagai efferent atau afferent. Ketiga komponen tersebut itu yang dinamakan modalitas. Nah, untuk efferent itu ada tiga. General somatoefferent yaitu menginervasi motorik, organ motorik seperti uh, muskuloskelet, itu otot-otot skelet. Untuk general visceroefferent itu parasimpatis, inervasi parasimpatis itu untuk menginervasi glandula, menginervasi otot polos. Kalau untuk spesial visceroefferent itu untuk motorik itu di arcus pharyngeal atau di arcus pharyngeal. Lalu untuk afferent. Nah, untuk afferent ini ada 4. General somatoafferent itu untuk proprioseptik di persendian dan juga otot. Ada eksteroseptif itu sensitivitas di kulit. Lalu ada general visual afferent itu di kosta dan juga pembuluh darah. Enteroseptif namanya. Lalu untuk special visual afferent itu ada di organ-organ pengecapan dan juga pembawaan. Jadi itu special visceral afferent. Karena kenapa dia visceral? Karena dia terkait dengan uh, rangsang GIT, rangsang pencernaan. Lalu selanjutnya ada special somato afferent, yang dia itu sensori somato. Lalu kita langsung aja ke nervus cranialis di part modalitasnya. Untuk tadi olfactory nervus, nervus olfactory, nervus pertama itu modalitasnya berarti special visceral afferent SVA. Sementara optik nervus opticus modalitasnya yaitu special somatic afferent. Lalu kita lanjut ke oculomotor. Nah, oculomotor ini dua, ada general special afferent dan juga general visceral afferent. General somatic afferent dan juga general visceral afferent. General visceral afferent tadi yang dari oculomotor ini dia yang menginervasi sphincter dari pupil, sphincter pupillae untuk konstruksi pupil. Lalu kita lanjut ke nervus trocheal, nervus nomor 4 itu modalitasnya general somatic afferent. Afferent karena dia motorik juga. Dikenal ada 2. Ada general somatic afferent dan juga BE. BE ini apa ya? Untuk BE ini saya juga kurang tahu sih. Afferent, BE afferent. Lalu untuk abdusen, abdusen itu afferent. Jadi general somatic afferent dia itu akan menginervasi dari musculus lateralis rectus lateralis. Lalu untuk facialis ada yang afferent, ada yang efferent. Yang afferent general somatic afferent dan juga special afferent. Dan juga efferent, yang efferent untuk general visceral efferent dan juga BE. Oh, BE mungkin tadi yang terkait dengan faring. Tapi saya juga masih kurang tahu. Untuk vestibulocochlear itu special afferent, special somatic afferent. Lalu glossopharyngeal itu ada GVA
ada SA, special afferent. Untuk yang afferent ada general visceral afferent, ada yang special afferent, ada general somatic afferent. Yang afferentnya juga ada yang general visceral afferent dan juga PE tadi. Nah, vagus tadi, vagus ini paling luas ya. Jadi ada GSA, ada GVA, ada SA. Ada general somatic afferent, ada general visceral afferent, penerima dari organ-organ visceral, kebanyakan dari vagus tadi kan di organ-organ visceral, dan juga special afferent. Lalu tentunya ini vagus yang untuk afferent, general visceral afferent, dan juga PE. Untuk nervus accessorius, nervus ke-11, itu general somatic afferent untuk menginervasi musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Untuk nervus hypoglossus itu general somatic afferent, yaitu untuk menginervasi hypoglossus, genioglossus, styloglossus, dan juga musculus intrinsik yang ada di lidah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ucapkan terima kasih untuk semua asisten-asisten lab di anatomi yang telah membantu kami untuk belajar anatomi selama setahun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.